Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa lagi bersama saya di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang selalu berbagi edukasi dan pengalaman nyata seputar dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, saya akan membagikan edukasi tentang perawatan bahan bonsai, waru pucuk merah dengan gaya formal, dan beberapa tahap yaitu pruning daun semuanya, pembersihan batang dan cabang, penambahan pupuk, dan yang terakhir yaitu pengolesan fungisida untuk mencegah tumbuhnya hama dan jamur di saat musim hujan seperti sekarang. Merawat suatu bonsai itu seperti menggambar dalam kehidupan. Seperti cabang yang tumbuh, setiap daun yang muncul itu adalah hasil kerja keras dan perhatian sahabat semua. Berikut sedikit saya jelaskan untuk mengenal lebih jelas tentang waru pucuk merah. Bonsai jenis waru pucuk merah atau bisa dikatakan Hibiscus tiliaceus adalah tanaman hias populer di Indonesia yang dikenal karena warna tunas daunnya yang khas, yaitu merah menyala sebelum akhirnya berubah menjadi hijau tua. Merupakan jenis waru yang memiliki daun lebih kecil dan tebal dibandingkan waru lokal. Ciri khasnya dari waru pucuk merah yaitu fitur paling menonjol adalah gradasi warnanya. Daun muda berwarna oranye atau merah cerah menciptakan kontras visual yang menarik dengan daun tua dan berwarna hijau gelap. Warna merah ini disebabkan oleh pigmen antosianin. Daun berbentuk opal dengan tujuan yang meruncing dan tumbuh di setiap ranting, daunnya ramping dan mengkilap. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dan tumbuh baik di iklim tropis. Karena daunnya kecil dan padat, jenis ini sangat cocok dijadikan bonsai ukuran mame, sito, dan ukuran small ataupun dibentuk bonsai ukuran lebih besar lainnya. Jenis-jenis waru sendiri banyak dan tersebar di Indonesia. Ada waru lokal, waru pucuk merah, waru super merah, waru parigata, waru Taiwan, waru India, dan banyak jenis lainnya. Tapi bagi saya, memprogram bonsai waru pucuk merah menjadi tantangan tersendiri karena menurut pakar bonsai lainnya, membentuk bonsai jenis waru pucuk merah masih sedikit dan tingkat perawatan serta ranting dan pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan jenis waru lainnya, seperti waru Taiwan ataupun waru India. Namun bagi saya, membentuk atau memprogram suatu bonsai jenis apapun itu sifatnya sama, yaitu dari segi waktu bukanlah hal yang instan. Karena semua jenis bonsai harus memerlukan ketelitian, kesabaran, serta teknik dalam dunia bonsai. Dan yang terutama yaitu waktu yang diperlukan. Karena saya sendiri, setiap program bonsai yang masuk kategori tahapan selalu di atas pot dan lepas dari grounding. Tujuannya supaya pertumbuhannya lebih teratasi dan terawasi dan tidak telat dalam perawatannya. Dan sahabat perlu diingat bahwa jenis waru pucuk merah apabila kita telat perawatannya, dampaknya batang dan ranting bisa membengkak dan berakibat bonsai tidak proporsional. Dan bonsai tersebut yang ada dalam video berikut adalah bonsai waru pucuk merah dalam kategori tahapan. Jadi masih dalam tahap perawatan dan perapatan ranting supaya lebih rapat lagi. Dan sebelum kita mulai tahap-tahap perawatannya, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi perawatan dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap edukasi yang pertama, yaitu saya akan lakukan pruning daun penuh atau pruning semuanya tanpa memotong pucuknya. Kenapa tidak memotong bagian pucuknya? Alasannya yaitu karena bonsai ini masih dalam masa pengelosan dan perapatan ranting. Jadi saya sedang memfokuskan nutrisi ke batang dan cabang biar cepat rapat, bukan ke daun yang terlalu banyak. Selain itu, pruning daun juga berfungsi untuk mengecilkan ukuran daun. Semakin sahabat sering pruning daun,
maka ukuran daun akan semakin mengecil dari ukuran daun di alam liarnya. Pruning daun juga dapat merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru, terutama berguna di bonsai yang masih dalam kategori tahapan. Dan pruning daun juga dapat mempermudah proses wiring atau pengawatan cabang dan ranting. Dan sahabat harus diingat, semakin sering sahabat lakukan pruning daun pada bonsai yang sahabat miliki, maka akan semakin kecil juga ukuran daun yang tumbuh di berikutnya. Untuk para sahabat pemula, lakukanlah langkah-langkah ini perlahan dan hati-hati. Gunakan gunting tajam asalkan bersih dan tidak merusak ranting. Namun alangkah bagusnya, gunakanlah gunting khusus untuk bonsai, karena hasilnya lebih presisi dan aman bagi tanaman. Dalam perawatan pruning daun sebuah bonsai jenis apapun itu, sahabat tidak perlu ragu ataupun khawatir. Karena pruning daun di pohon bonsai memang wajib dilakukan. Pruning daun adalah bentuk perawatan wajib suatu bonsai serta menjaga bentuk bonsai yang sudah diprogram serapih mungkin. Dan di samping itu, tingkat kesuburannya pun harus diperhatikan baik-baik. Dari perawatan harian, nutrisi pupuk yang tercukupi, dan serta media tanam yang seimbang. Karena apabila bonsai tingkat kesuburannya bermasalah, jangankan untuk program perimbunan daun ataupun perantingan, mempertahankan bonsai tersebut tetap hidup pun sangat susah. Jadi bagi sahabat pemula di dunia hobi bonsai, jangan pernah lelah untuk terus belajar tentang bonsai. Apabila ada yang dipertanyakan terkait perawatan bonsai, sahabat bisa ditanyakan di kolom komentar channel Arah Bonsai. Di saat perawatan pruning daun pada jenis bonsai waru, memang tidak memakan waktu seperti pada bonsai yang jenis daunnya kecil. Namun yang sama yaitu tentang ketelitian di saat sahabat melakukan pemotongan daun. Ketelitian di saat memotong daun sangatlah penting. Terutama peralatan atau gunting yang digunakan pun harus sesuai. Yang terpenting gunting yang digunakan ujung runcing dan tajam. Di saat musim penghujan seperti sekarang, pada bonsai jenis apapun itu, meskipun sering dilakukannya perawatan, bakal sering terjangkitnya hama, jamur, dan lumut. Pada bonsai, apapun itu, terutama di bonsai yang rimbun daunnya sehingga cahaya matahari tidak bisa menembus, disitulah biasanya letak yang disukai hama jenis apapun itu. Jadi solusinya yaitu sahabat harus sering-sering cek kondisi bonsai sahabat dan luangkan waktu untuk pengecekan lebih teliti pada bonsai yang sahabat miliki. Alangkah bagusnya sahabat mencegah terjangkitnya hama daripada mengobati bonsai tersebut dari hama. Perawatan pruning daun mungkin itu tahap perawatan yang sangat memakan waktu serta ekstra ketelitian di saat memotongnya. Apalagi pruning daun full tanpa menyisakan daun sama sekali dan kondisi bonsainya sangat rimbun, itu sangat memakan waktu serta ketelitian supaya tidak ada salah potong pada ranting. Jadi merawat suatu bonsai jenis apapun itu harus ekstra kesabaran dan ketelitian. Karena apabila terjadinya salah potong ke ranting saat dilakukannya pruning, untuk mengembalikannya harus ekstra waktu lagi dan harus program ulang, supaya membentuk ranting yang sama. Jadi kunci utama dalam merawat atau membentuk suatu bonsai jenis apapun itu, kunci utamanya adalah kesabaran dan ketelitian. Dan pada dasarnya membentuk suatu bonsai jenis apapun itu tidak ada waktu yang instan. Namun dari kesabaran dan ketelitian dalam merawat suatu bonsai akan terbayarkan dengan ilmu pengalaman dalam merawat suatu bonsai serta keberhasilan dalam membentuk suatu bonsai yang dimulai dari bahan sampai menjadi bonsai yang sempurna atau siap untuk dipajang dengan keindahannya. Setelah tahap perawatan pruning daun selesai, saya selalu membiasakan membersihkan daun-daun hasil pruningan sebelum lanjut ke tahap perawatan berikutnya. Karena media tanam yang kotor bisa menjadi sarang jamur ataupun hama, dan bisa membahayakan pada akar apabila akar sudah diprogram di luar media. Jadi alangkah bagusnya untuk para sahabat semua, setiap selesai pruning daun, sahabat bisa lakukan bersihkan daun-daun hasil pruningan supaya bonsai tetap terlihat rapi dan serta bebas dari hama maupun jamur. Dan untuk para sahabat perlu diingat, bonsai itu seni.
tapi juga kebersihan. Keindahan tidak hanya dari bentuknya, tapi juga dari perawatan dan kebersihannya. Di tahap edukasi berikutnya atau tahap yang kedua, saya lakukan pembersihan batang, cabang, dan ranting dengan cara disikat secara merata. Supaya hama atau kutu putih yang menempel lepas dan bersih dari bagian-bagian sulit dilihat ataupun sulit terjangkau. Sering-seringlah lakukan pembersihan pada bonsai jenis apapun itu, terutama di saat musim hujan seperti sekarang. Karena suatu bonsai sangat rawan terjangkit suatu hama dengan beberapa penyebab. Pembersihan batang, cabang, dan ranting kali ini mungkin saya sedikit menekan waktu menggerakkan sikat tersebut. Karena biasanya hama dan kutu putih sangat sering menempel ke batang serta cabang yang terlihat samar hampir menyerupai batang maupun cabang. Jadi kalau dilihat visual mata, kadang kita sering terlewat di waktu pembersihannya. Makanya untuk para sahabat harus teliti dan jeli dalam pembersihan batang dan cabang serta ranting di saat pembersihannya. Saya lebih sering pembersihan manual seperti berikut dibandingkan menggunakan cairan kimia atau jenis insektisida. Karena dengan pembersihan manual seperti berikut, hasilnya lebih maksimal dan lebih bersih asalkan sahabat rutin dalam pembersihannya. Dan biasanya di musim penghujan seperti sekarang ini, suatu bonsai yang sudah rimbun atau udah full dengan perawatannya akan rawan dan mudah terjangkit hama, jamur, ataupun kutu putih. Biasanya penyebabnya karena sinar matahari tidak menembus langsung ke bawah dan tertutup rimbunnya daun. Jadi hama dan kutu putih lebih sering menempel di bawah rimbunnya daun. Jadi sesekali sahabat bisa cek bagian bawah daun apabila bonsai sahabat kondisinya daunnya sangat rimbun. Karena hama ataupun kutu putih tersebut, apabila kita biarkan dampaknya sangat serius pada bonsai jenis apapun itu, apabila tidak langsung segera dibersihkan ataupun ditanggulangi lagi. Setelah pembersihan batang dan cabang selesai, saya lanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap pemupukan. Kali ini saya lakukan penambahan pupuk pada bonsai waru pucuk merah berikut. Kenapa tidak saya lakukan sekalian penggantian media tanamnya dan hanya penambahan pupuknya saja? Alasannya yaitu, setelah pengecekan di bagian akar dengan cara dilihat di lubang drainase potnya, kondisi akar masih belum menembus atau belum terlihat. Itu pertanda kondisi akar di dalam pot belum penuh, jadi kondisi media tanam di potnya masih bagus. Dan penambahan pupuk berikut untuk antisipasi apabila pupuk di dalam media tanam sudah berkurang ataupun nutrisinya. Jadi saya lakukan penambahan pupuk cukup di atas media tanam saja. Pupuk yang saya tambahkan yaitu jenis pupuk slow release yang banyak terjual di toko-toko online maupun offline. Pupuk jenis Osmocote Decastar ini paling aman bagi bonsai jenis apapun itu. Karena sifatnya slow release, jadi kelebihan dosis pun sangat aman bagi akar dan lebih simpel. Pupuk tersebut habisnya sangat lama. Jadi sahabat tidak perlu sering-sering melakukan pemupukan pada bonsai yang sahabat miliki. Namun yang perlu diperhatikan, tiap jenis bonsai sahabat tidak asal dalam pemberian jenis pupuk. Sahabat harus perhatikan terlebih dahulu jenis pupuk apa yang diperlukan untuk bonsai sahabat, terutama di bonsai dalam kategori tahapan. Dan di tahap edukasi perawatan yang keempat atau tahap yang terakhir, saya akan mengoleskan fungisida pada batang, cabang, dan ranting pada bahan bonsai waru pucuk merah tersebut. Saya menggunakan fungisida merek Antrakol yang mudah didapat di toko-toko pupuk terdekat. Fungisida merek Antrakol selain berguna untuk proteksi, juga menghambat dan membunuh jamur di pohon bonsai, berfungsi mencegah hama dan kutu putih menempel pada bonsai atau tanaman. Dan batang atau cabang yang sering diolesi fungisida tersebut akan menjadi bersih dan bagus serta terlihat putih, membuat karakter lebih tua. Biasanya bonsai-bonsai yang akan dibawa untuk acara kontes
2 minggu sebelumnya akan sering diolesi fungisida supaya batang dan ranting terlihat bersih dan kesan tuanya terlebih nampak. Karena fungisida sifatnya protektif, sehingga sahabat bisa lebih sering-sering mengolesinya atau dengan cara disemprot. Dan nantinya waktu penyiraman rutin pada bonsai atau tanaman, fungisida akan hilang sendiri atau larut terkena air penyiraman. Berikut tampilan bonsai waru pucuk merah setelah dilakukannya perawatan. Untuk perawatan hariannya, cukup lakukan penyiraman pagi dan sore, meskipun terkena air hujan. Hal tersebut tidak masalah asal media tanamannya poros dan tidak becek sehingga akar akan aman. Karena air hujan tingkat keasamannya sangat tinggi, jadi saya selalu siram air biasa supaya tingkat keasamannya pada media tanam stabil. Jadi pesan saya untuk para sahabat semua, perawatan itu bukan hanya tentang teknik tapi juga tentang rasa. Bonsai bisa merasakan sentuhan lembut dan perhatian kita, jadi rawatlah dengan hati bukan sekadar rutinitas. Dan satu hal penting bagi sahabat semua, pastikan bonsai selalu mendapat sinar matahari penuh. Karena fotosintesis adalah kunci daun tetap hijau, segar, dan berkilau. Dan usahakan jenis bonsai apapun itu selalu terkena sinar matahari, dan jenis bonsai waru lebih suka atau lebih bagus apabila terkena sinar matahari seharian. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Ara Bonsai bagikan. Semoga apa yang saya bagikan bisa menambah wawasan dan semangat bagi sahabat semua dalam dunia bonsai dan tanaman hias. Jika ada yang ingin ditanyakan, sahabat bisa tulis saja di kolom komentar. Dan saya sangat terbuka untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Dan sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ara Bonsai. Dukung terus channel Ara Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dan bisa terus berkarya dalam berbagi ilmu-ilmu bermanfaat perihal bonsai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.